Halo, selamat malam para jurisian yang telah hadir. Mungkin kita tunggu sebentar lagi ya karena tadi saya sudah menghubungi pemateri bahwa beliau sedang sholat. Halo Kak Dwi. Bener-bener, Pak dulu. Halo, Iya, selamat malam Kak Dwi. udah kan? Udah kan? Udah. Kak Dwi bisa dengar suara saya nggak? Kedengeran dong. Kedengeran dong. Kayaknya mantul Kak suara saya ya. Enggak sih, tapi lirik gitu loh. Kalau suaraku gimana? Suara kakak kalau di aku kenceng. Aku kebetulan pakai headset. Kakak gimana? Suaranya kedengeran kok. Oke, tes sekali lagi. Kedengeran nggak Kak? Halo, kedengeran nggak Kak? Iya, kedengeran dong. Oke, kita mulai aja atau gimana nih Kak? Udah lama kita nggak ketemu ya Kak ya? Tadi Kita ada ini kita. Kita. Masih kan jam 7 kan. oh, iya. Gak apa-apa Kak. Kita sholat dulu aja kalau memang nggak ada halangan. Oke, kita mulai aja kali ya Kak. Biar Oke, lebih cepat selamat juga loh. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan jurisian yang telah hadir pada acara rutinitas kita setiap minggu, yakni di acara ngopi seruput bareng JPI, ngobrol seputar akar rumput dengan JPI. Untuk series ngopi seruput pada malam hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Ini kawan kita Kak Dwi Anggorowati. Beliau merupakan salah seorang direktur, terutama beliau menjabat sebagai direktur finansial di Juris Police Institute. Beliau juga merupakan lulusan dari
lulusan dari UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan ilmu hukum konsentrasi hukum bisnis ya Kak ya. Nah, kebetulan banget nih, ini sesuai banget dengan judul yang tema yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait bagaimana sikap pemerintah tentang adanya fenomena pinjol ilegal yang pada saat ini makin meresahkan masyarakat. Kita tidak sedikit pula ya mendengar setiap hari banyak berita terkait pinjaman online yang ilegal ini. Beritanya hampir setiap hari kita dengar, ada yang korbannya itu sampai bunuh diri, ada yang sampai bercerai dengan istrinya, ada yang sampai kabur dan diteror berbulan-bulan, bahkan orang kontak-kontak yang ada di device pemilik peminjam itu bahkan juga ikut diteror. Ini adalah fenomena yang mungkin butuh sorotan lebih banyak mungkin dari masyarakat, terutama pemerintah dalam hal ini, agar pemerintah pun dapat mendengar aspirasi-aspirasi kita, terlebih dengan kajian-kajian seperti yang akan kita kaji pada malam hari ini di Ngopi Seruput, tentunya akan lebih banyak memberikan khazanah keilmuan bagi para jurisian yang hadir pada malam hari ini, dan juga output kami yang nantinya sedikit mungkin dapat menyentil para pemerintah dan para pejabat agar lebih lugas dalam menyikapi pinjol online ini. Oke, langsung saja mungkin agar tidak memakan lebih banyak waktu, kita akan masuk ke materi pembahasan terkait pinjol online. Kak, saya agak sedikit, kita mulai dengan agak santai aja ya Kak ya. Biasa aja ya, sebenarnya kan cuma bareng. Siap. Oke Kak, aku ada pertanyaan nih Kak, terkait pinjol. Mungkin Kakak bisa menjelaskan sedikit asal usul pinjol itu di Indonesia Kak, gimana Kak? Nah, ini pinjam jadi trending ya, akhir ini pinjaman online ilegal. Sebenarnya pinjaman online ini berkembang itu sekitar tahun 2000. Nah, perkembangan teknologi dalam kehidupan kita dan praktis kan. Nah, begitu pun dalam dunia kita dituntut untuk ada pelayanan yang diberikan layanan pinjam online. Yang mana itu ada dapat memberikan atau membantu dan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Suara aku jelas apa enggak? Suara Kakak jelas Kak kalau di aku. Oh ya. Nah, pada tahun 2016 ini ya, atau layanan pinjaman online untuk produk UMKM. Mana mereka dengan mudah mengembangkan bisnis tanpa jaminan dan pencairannya yang cepat. Jadi kan ketika UMKM membutuhkan suatu modal tanpa anggunan terus cepat. Disitulah perkembangan layanan pinjaman. Oh, oke. Mungkin selanjutnya Kak, karena ini isu terkait pinjaman online ilegal ini makin merambah ke masyarakat dan kasusnya makin banyak, sebenarnya Kak, ada nggak sih aturan hukum yang mengatur terkait pinjaman online itu Kak? Nah, untuk pengaturan pinjaman sebenarnya dalam peraturan nomor 77/POJK/2016 tentang layanan pinjaman berdasarkan informasi. Maaf, tadi suaranya terputus.
Masih terputus nggak? Masih terputus nggak? Enggak, udah jelas. Diulang atau enggak nih? Atau enggak nih? Lanjut aja ya. Diulang. Nah, untuk peraturan produk pinjaman online diatur dalam nomor 77 dan 1 garing 2005 layanan pinjaman teknologi informasi. Dalam produk tersebut telah masuk dengan layanan pinjam berbasis teknologi informasi adalah negara jasa keuangan memberi pinjaman dengan penerimaan melakukan perjanjian dalam mata uang rupiah secara sistem menggunakan jasa internet. Nah, untuk penyelenggaranya itu sendiri disebutkan harus berbadan hukum, pendaftaran dan perizinan penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan paling lambat 10 hari kerja jatuh tempo tanggal pelaporannya. Untuk mengetahui peminjaman yang terdaftar di OJK bisa situs OJK. Itu akan mungkin nanti kita lihat ya teman-teman sekalian situs peminjaman online itu yang terdaftar apa gitu kan. Selalu terupdate. Pas saya lihat di situsnya berapa itu diupdate. Nah, untuk mengetahui pinjaman online tidak terdaftar itu ada beberapa cirinya sih Kak. Gimana Nah, tuh? biasanya kalau misalkan pinjaman online yang ilegal, yang pertama itu biasanya pemberitahuan atau SMS biasa. Nah, terus ketika tidak terdaftar di OJK, tapi webnya. Nah, ada yang fungsinya ketika dicek di situ. Nah, disinilah kewaspadaan kita tambah ya. Iya. Atau orang-orang yang SMS nih tentang meminjam online tapi atau lewat SMS biasa harus benar-benar dicek legalitasnya di OJK atau enggak kayak gitu. Oke, Kak. Berarti kan dari penjelasan Kakak tadi bisa ditangkap ya bahwa pinjol itu sebenarnya termasuk salah satu lembaga keuangan ya, Kak. Apakah sebenarnya pinjol itu ada yang mengawasi nggak sih, Kak? Kalau untuk pinjaman online sendiri di otoritas jasa keuangan. Mungkin di sini masih ada yang otoritas jasa keuangan ya terkait pengawasannya terhadap pinjaman online. Nah, OJK sendiri adalah suatu yang bebas dari campur yang mempunyai fungsi pengaturan, pengawasan dan penyidikan terkait kegiatan dan jasa keuangan dan non bank. Nah, kenapa bisa non bank? Tadinya emang fungsi tugas dan kegiatan yang non bank itu seperti kayak dana pensiun
wewenang wewenang nang Menteri Keuangan dan badan pengawas. Tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 itu beralih dari dan badan pengawas ke OJK. Kalau yang non bank dengan perbankan itu beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Jadi OJK itu menaungi pembiayaan yang dilakukan. Selain OJK ada lagi nggak Kak yang ikut mengawasi terkait pinjol online ini, pinjaman online ini? Terkait dengan pinjaman online ini sendiri, karena kan kita lihat wewenang tugasnya, wewenang fungsinya OJK itu sangat banyak ya. Iya. Bayangin ada asuransi, pasar modal, ini dana pensiun dinaungi sama OJK. Jadi untuk pinjaman online sendiri itu OJK itu sebuah asosiasi untuk membantu mengawasi keuangan yang ada di sini. Nah, itu berdasarkan OJK nomor 13 OJK 02/2018 bisa dilihat bagaimana itu namanya adalah asosiasi penyelenggara IKD. Nah Kak, Nah, untuk pengawasannya OJK dibantu oleh itu. oke. Setelah itu Kak, sebenarnya kan kita ini gimana nih Kak nih? Terkadang kita udah terlanjur pakai pinjol nih. Terus kira-kira ada nggak sih bagi mereka nih para pinjaman online ilegal ini kira-kira sanksinya yang dapat diberikan kepada mereka, karena kan kita bisa lihat sendiri dampaknya atau efeknya kepada masyarakat itu sangat besar. Ada yang bahkan sampai menceraikan istrinya, ada yang menyebarkan data secara ada terkait penyebaran data, dan juga bahkan yang paling parah bisa sampai orang bunuh diri karena pinjaman online. Jadi sebenarnya ada nggak sih Kak sanksi bagi para para pengusaha yang mendirikan pinjaman online ilegal ini Kak? Kalau terkait dengan perusahaannya itu sendiri sebenarnya ya bisa dikenakan dengan undang-undang. Ini menjadi kelemahan di undang-undang itu nggak ada beberapa peraturannya itu. Sanksi dari perusahaan yang beberapa. Nah, kalau misalkan pelatihan yang bisa ada yang namanya yang terintimidasi misalkan berdiri atau gimana gitu. Sebenarnya kita lihat dulu kasusnya itu seperti apa. Dia kasusnya harus mendalami kasusnya dari awal. Kalau misalkan dia meninggalkan karena intimidasi itu salah pidana. Kalau mana? Nah, terus misalkan atau yang menyebarluaskan terkait data pribadi itu di dalam undang-undang ITE. Cuman kalau di dalam undang-undang fintechnya itu karena yang belum ada di Indonesia gitu. Dan dalam tidak terkait sanksi apa yang diberikan ke perusahaan itu terhadap data gitu. Cuman kan baca
sih di apa POJK nomor 13 itu ya, nah pas di situ tuh ada seperti apa saksi sanksi aduan apa Eh, halo Kak, suara saya masih terdengar jelas nggak? ya Oke, sekarang mungkin lebih kepada ini ya Kak. Tadi kan kita tahu bahwa ada OJK yang mengawasi adanya pinjaman online ilegal ini. Nah sebenarnya OJK sendiri itu bisa nggak sih Kak memberikan sanksi administratif atau sanksi apapun lah itu kepada para para pengusaha yang melakukan pinjaman online ilegal ini? ya saat paling ya bisa sih cuman kalau administrasinya itu biasanya pencabutan kayak gitu. Karena kan dari awal sebenarnya mereka ini memang tadi Kak Dwi bilang memang harus berbadan hukum, mereka ilegal karena tidak berbadan hukum gitu ya Kak. Jadi sebenarnya mereka ada kaitannya nggak sih Kak sama OJK? Karena kan dari awal sendiri sebenarnya memang mereka tidak ada kaitannya kan sama OJK karena mereka tidak terdaftar sebagai pinjaman online di OJK. Sebenarnya kalau dari legalitas dari pinjaman online yang ilegal itu juga mana ya ya terkait harusnya kan itu wewenang dari OJK untuk mengawasi mereka kan tapi ternyata ada perusahaan peminjaman online yang ilegal kan nah ya sebenarnya dihapus aja gitu nah, Oke Kak, terakhir mungkin ya, atau ada lagi yang ingin disampaikan nggak? Eh, pendapat Kak Dwi nih terkait pinjaman online ilegal ini sendiri sebenarnya gimana sih Kak eksistensinya di Indonesia ini? Karena kan sebenarnya di satu sisi mereka membantu para debitur ya tentunya yang memang kesusahan untuk mendapatkan uang apalagi di tengah COVID seperti ini dan bank juga terkadang kita meminta pinjaman di perbankan pun kadang-kadang sulit makanya ada solusi pinjaman online kan seperti itu. Sebenarnya menurut Kakak sendiri nih dengan fenomena pinjaman online banyak yang bermasalah kayak gini tuh bagaimana sih Kak? beberapa minatnya ya pinjaman online di Indonesia memang banyak tapi kayak data daftar cuma 100 satu ya nah itu kan aku banding yang sebenarnya kegiatan untuk peminjaman kalau yang ilegal ini di satu ya tidak ada legalitasnya sehingga merugi apalagi kan namun meresahkan kan nah di sinilah yang dari serta lembaga-lembaga terkait untuk lebih dalam penanganan teman-teman ini agar peminjaman online itu lebih terdaftar kita harusnya ada undang-undang yang menaungi mereka. Oke, berarti menarik juga nih Kak, karena di satu sisi Kakak menawarkan untuk adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur khusus terkait pinjaman online gitu ya Kak? Undang yang Iya, dan itu benar-benar menaungi mereka gitu kan. Karena banyaknya peminat, berapa yang aku lihat tuh pinjaman online yang ilegal itu kenapa sampai ilegal? Gitu. Harusnya mereka bisa daftarin ke OJK gitu kan, itu
bisa aja membantu. Sebenarnya kan tujuan dari peminjaman online ini untuk mempermudah akses pembayaran, tapi faktanya Betul, betul. peminjaman online itu menjadi apa ya, tapi kita pun sebagai masyarakat benar-benar waspada dan teliti serta agar nilai transaksi. Oke. Sebelum ke saran dan kesimpulan, mungkin nanti Kak kita lihat dulu nih diskusi sama kawan-kawan jurisian. Ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan jurisian di kolom komentar nih. Aku bacakan ya Kak ya. Untuk pertama ini ada pertanyaan, Kak, menurut Kakak untuk pinjol yang sudah terlanjur menyebarkan data pribadi itu gimana Kak? Upaya apa yang bisa dilakukan? Karena data kita sudah terlanjur bisa diakses secara bebas. Bagaimana menurut Kak Dwi terkait hal itu? Nah, kalau terkait dengan data pribadi yang sudah dilakukan, udah disebar nih data kita kan, Iya. anak dalam hukum perdata. Jadi harus melaporkan. Kalau nggak ada pelaporan, ya mana bisa ya kan? Laporan ke polisi Kak, atau laporan ke OJK Kak? Polisi dulu. Karena ini masuk ke ya data. Laporan terkait apa nih Kak? Pasalnya Kak? Terkait ini penyebaran, kita juga harus ada buktinya, cuma benar-benar punya bukti. Kita laporin ke kepolisian terkait adanya pinjaman online yang ilegal ini. Bisa pakai pasal perbuatan tidak menyenangkan ya Kak ya? Karena sebenarnya kan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan sebenarnya memang belum disahkan sampai saat ini kan Kak ya. Cuman rencana-rencana saja, tapi tidak ada pengesahan dari DPR sampai saat ini. Oke, Kita memang benar-benar harus gesit semuanya ini, Mas. Undang-undang ITE pun kadang tidak bisa mengcover semuanya. Nanti takutnya ujung-ujungnya RJ atau restoratif justice di kepolisian. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak dari kawan-kawan jurisian. Kepala Satgas Waspada Investasi atau SWI ya dari Otoritas Jasa Keuangan Tongam L. Tobing menyebut jeratan utang pinjaman online ilegal tidak perlu dibayar. Menurut Kak Dwi gimana tuh Kak? Katanya kalau ada pinjaman online, kata Satgas SWI, kalau ada pinjaman online yang ilegal katanya tak perlu dibayar. Menurut Kak Dwi bagaimana nih Kak? Karena satu pihak kan sebenarnya kita sudah menikmati uang itu, tapi karena ilegal dan banyak resiko yang harus diambil, bagaimana nih Kak nih? Ada yang bertanya seperti kawan-kawan jurisian. Kalau terkait itu, kalau secara perdata pun ya bisa dibatalkan oleh hakim kan. Jadi ya emang nggak perlu dibayar. Cuman kalau kita yang ini ya bisa aja sih, dana itu bisa dialihkan ke zakat mungkin. Bagaimanapun utang itu jadi harus dibayar gitu kan. Cuma Iya, ya karena itu kesadaran masing aja sih. Tapi kalau misalkan pinjaman online yang ilegal terus nggak mau bayar, ya sebenarnya nggak apa-apa, karena kan secara legalitas pun mereka nggak punya wewenang untuk menagih pun nggak bisa gitu kan. iya, tapi kan ada kesepakatan Kak sebelumnya, kesepakatan sebelum login kan biasanya kita ada kesepakatan tuh pinjaman online. Karena kita tahu sendiri nih, kadang JPI juga kan mengurusi beberapa kasus prodeo terkait ini nih, pro bono terkait hal ini nih. Nah kalau Kan ada beberapa kesepakatan tuh. yang aku lihat tuh ya, bahkan dari kesepakatan itu pun kayak one prestasi aja dari pihak sananya, dari pihak perusahaannya, karena biasanya kebanyakan nih para nasabah ini kan misalkan hutang 10 juta nih,
Nah, Iya. yang disediakan itu biasanya yang cair itu misalkan berapa persen, 600 kayak gitu. Nah, itu kan untuk jangkauan yang nggak sesuai gitu. Biasanya misalkan dengan tempo bulan nih, belum bulan pun mereka dicecar untuk bayar utang. Saya utang 1 juta. Misalkan, nah cairnya itu cuma 500 kayak gitu. Jadi nggak bisa dibenarkan juga. Berarti yang wajib dibayar tuh yang kita terima aja kayak Sande kan tadi kita minjam uang 10 juta, ternyata yang cair cuma 5 juta. Berarti yang wajib kita kembalikan 5 juta aja. Bunga 50%-nya tadi tuh gak usah dibayar gitu ya, Kak ya? Ya kalau di pinjaman, kalau menurut saya tuh pinjaman layanan pinjaman ilegal ya sebenarnya nggak bisa aja dibayarkan ya. Karena dari legalitas nggak bisa. Cuman kalau nggak bisa, karena bisa dibatalkan udah nggak usah dibayar gitu utangnya. Kan gimana gitu kita muslim gitu kan, karena kan hutang itu harus dibayar kan, bisa aja kita masukin ke sana kalau menurut saya. Oke, Kak. Eh, Dari peraturannya nggak usah kata aku mah, nggak usah dibayarkan karena kan itu juga efek jerah dari mereka nggak mau legalitas perusahaan mereka, nanti mereka tapi rugi ada, lah sendiri gitu kan. tapi nggak akan ada gugatan balik kan, Kak? Gugatan prestasi nanti tiba-tiba datang kalau kita nggak itu. Bagaimana bisa legalitas mereka aja nggak ada gitu kan, gimana mereka mau balik gitu, pelindungan Oke. buat mereka nggak ada ketika nggak ada legalitasnya. Karena kadang-kadang orang awam kan kayak gitu, Kak. Kalau nggak bayar kita nih takut tambah ribet lagi, yang takut dilaporkan lagi ke polisi gitu. Biasanya para nasabah itu kayak tutup lubang, gali lubang gitu ya kan, buat nutupin ini jangan sampai ini terbongkar rahasianya gitu kan. Padahal secara legalitas itu pun perjanjian mereka tuh nggak ada gitu kan, kesepakatan dari mereka nggak ada, buktinya nggak ada gitu kan. Karena subjek hukumnya tidak terpenuhi ya, Kak ya. Mereka bukan badan hukum yang sah ya, Kak ya. Hmm. Oke, Kak. Ini ada lagi yang bertanya nih kawan jurisian. Kak, juris polis membuka akses bantuan hukum nggak, Kak, buat masyarakat yang terlilit persoalan pinjol ini? Nah, ini bisa dijawab sama direktur Oke. Alhamdulillah kita membuka dengan tangan terbuka untuk bagi siapapun yang ingin membutuhkan bantuan hukum terkait penyelesaian masalah terkait pinjol ini ya, Kak ya. Ada Kak Iya, Dwi di sini. mungkin bisa nanti alamatnya atau DM lewat Instagramnya ya. Nah, betul. Habis kita live ini bisa saja DM di Instagram kita, dipersilahkan. Atau mungkin nanti baru 2 hari, 3 hari melihat live kita, bisa aja kawan-kawan jurisnya akhirnya mend-DM kalau memang mereka punya masalah terkait pinjaman online. Kita, Dijamin Oke, kawan-kawan jurisian, kiranya ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. ada apa nggak ya? Tidak ada kayaknya, Kak. Oke, mungkin karena tidak ada, saya mempersilahkan Kak Dwi untuk membuat closing statement sekaligus saran ataupun rekomendasi dari adanya diskusi kita pada malam hari ini, Kak. Dipersilahkan. Untuk ada closing statement juga ya. Nah, untuk closing statement-nya mungkin sebenarnya masih, tapi berkembangnya begitu cepat gitu kan. Serta apalagi kemudahan yang ditawarkan begitu enak kalau kita rasakan ya, kemudahannya praktis, terus ini cuma memang harus adanya undang-undang yang menaungi mereka gitu kan. Jangan sampai
pinjaman online ilegal Indonesia gitu, sampai meresahkan, bahkan merugikan negara, otomatis kan gitu. Nah, mungkin dari pemerintah serta lembaga-lembaga terkait itu harus gesit dalam penanganan pinjaman online yang ilegal, serta kita sebagai masyarakat pun juga harus berhati-hati dan ikut membekuk adanya peminjaman online ilegal di Indonesia gitu. Oke. Terima kasih Kak atas diskusi kita nih yang sangat menarik, karena memang masyarakat saat ini sedang diresahkan dengan adanya pinjaman online yang makin marak. Namun tindakan yang mereka lakukan itu kadang-kadang malah lebih membuat kita resah daripada saat kita tidak memiliki uang, seperti itu Kak ya. Oke, itu tadi beberapa kesimpulan dan saran yang dari kami Juris Police Institute yang diwakili oleh Ibu Direktur Finansial kami terkait diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja Kak ya. Jika ada yang ingin menambahkan atau tidak sempat untuk melihat atau ikut live kita, tidak masalah, karena live kita akan di running kembali atau di rewind kembali nanti di feed Instagram kita. Kalian bisa langsung buka aja ke Instagram Juris Police Institute, atau jika memang kalian tidak bisa, kalian bisa mengakses rekaman ini di YouTube kita di channel Juris Police Institute kami di akun YouTube kami. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Kak Doi yang sudah menemani malam saya nih, dan para kawan-kawan jurisian yang alhamdulillah sangat bermanfaat, pembekalan ilmu bagi kita nih, apalagi penerangan terkait aspek-aspek hukumnya. Kurang lebihnya saya sendiri sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya cukup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Dwi, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa kembali para jurisian di minggu yang akan datang. Selamat malam. Terima kasih. Ya.